Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Mengenal kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, membaca teks tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan mengenal sifat-sifat cahaya. Sebelum kita mulai ke materi yang pertama, marilah kita mengenal tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Perhatikan 3 gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Gambar pertama, menjenguk teman sakit. Gambar kedua, belajar kelompok. Gambar ketiga, kerja bakti atau membantu membersihkan sungai. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik ya anak-anak, yang perlu kita contoh. Yang ketiga, hal baik apa yang kamu bisa contoh dari gambar tersebut? Nah, di sini ada hal baik, yaitu peduli terhadap teman kita, peduli terhadap lingkungan, peduli rasa kerjasama. Itu adalah hal baik yang kita contoh pada gambar tersebut. Sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah 1. Menjenguk teman yang sakit. 2. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 3. Bekerja sama dalam melestarikan lingkungan. Selanjutnya, contoh lain dari pahlawan, yaitu seorang guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru merupakan orang yang harus kita hormati karena guru memberikan ilmunya dengan tulus, ikhlas, dan jasa guru sangat besar terhadap kita. Jadi, kita sebagai siswa harus menghormati guru. Menghormati guru termasuk kewajiban siswa yang harus dilaksanakan oleh setiap muridnya. Pengertian dari kewajiban adalah kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada beberapa cara agar kita bisa menghormati guru. Di antaranya adalah bersikap sopan kepada guru, memperhatikan pelajaran di kelas, mematuhi perintah guru. Contoh lain dari kewajiban siswa terhadap guru selain menghormati guru adalah mengerjakan tugas. Guru memberi tugas kepada muridnya untuk melatih kemampuan, dan tugas itu harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang ketiga adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar dan teratur, dibuatlah tata tertib sekolah. Di antaranya adalah tata tertib masuk kelas, tata tertib regu piket, tata tertib berpakaian.
Kewajiban semua murid untuk melaksanakan tata tertib di sekolah. Jika semua murid melaksanakan kewajiban di sekolah dan menaati tata tertib yang berlaku, suasana belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar dan tertib. Sebaliknya, jika ada murid yang tidak melaksanakan tata tertib di sekolah, suasana belajar mengajar di sekolah menjadi terganggu. Untuk itu, diharapkan semua siswa di sekolah harus melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus menyadari kewajiban dan hak mereka. Seseorang tidak boleh meminta hak sebelum melakukan kewajibannya. Pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang, bahkan sejak lahir pun setiap orang sudah memiliki hak tersebut. Hak seseorang sejak lahir yang pertama kali ada yaitu hak untuk hidup. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban. Sekarang anak-anakku buka buku paket halaman 5. Pertanyaan pertama, apa kewajiban dan hak seorang pelajar? Kewajiban seorang pelajar terhadap guru adalah menghormati guru, mengerjakan tugas, melaksanakan tata tertib di sekolah. Selanjutnya, hak seorang pelajar. Siswa berhak mengikuti pelajaran. Siswa berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Siswa berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kewajiban dan hak seorang anak? Pertanyaan ketiga, apa kewajiban dan hak tetangga? Sikap kepahlawanan juga dilakukan oleh beberapa raja pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Bacalah dengan sesama teks yang berjudul Raja Erlangga. Raja Erlangga berasal dari kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga diangkat menjadi raja pada tahun 1019, menggantikan Raja Dharmawangsa. Ketika menjadi raja, Erlangga bergelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Anantawikrama Tunggadewa. Raja Erlangga menganut agama Hindu. Setelah menjadi raja, Erlangga menggalang kekuatan untuk menyerang musuh. Raja Erlangga berhasil merebut kembali wilayah yang dahulu dikuasai musuh. Di bawah pemerintahan Erlangga, kerajaan Kahuripan berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Kejayaan Erlangga diceritakan dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kemajuan-kemajuan kerajaan Kahuripan pada masa Erlangga antara lain adalah: 1. Menjadikan pelabuhan Ujung Galuh dan pelabuhan Tuban menjadi bandar perdagangan yang ramai dan maju. 2. Memajukan kondisi perekonomian karena perdagangan ramai sehingga rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Yang ketiga, membangun bendungan Waringin Sapta sehingga dapat mengatasi banjir dari Kali Brantas. Sebelum tahun 1049, Raja Erlangga mengundurkan diri sebagai raja. Raja Erlangga membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Maksudnya, kerajaan dibagi dua supaya tidak ada perpecahan di antara kedua anaknya. Setelah mundur dari Raja Medang Kamulan, Raja Erlangga menjadi
berpertapa dan berganti nama yaitu Resi Gentayu. Raja Erlangga meninggal pada tahun 1049 dan dimakamkan di Candi Belahan yang terletak di Gunung Pananggungan. Berikut ini ada beberapa peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan mereka berupa benda-benda bersejarah, pemikiran, dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi motivasi bangsa Indonesia. Sifat-sifat cahaya ada 5 macam. Pertama, cahaya menembus benda bening. Kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ketiga, cahaya merambat lurus. 4, cahaya dapat dipantulkan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Berdasarkan bisa tidaknya suatu benda ditembus cahaya, maka benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, benda bening. Kedua, benda tembus sebagian atau benda keruh. Ketiga, benda gelap. Benda bening adalah cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pada benda ini, cahaya yang diterima akan diteruskan. Contohnya air dan kaca. Benda gelap. Cahaya yang menimpa benda gelap, sebagian akan diserap oleh benda tersebut dan sebagian lagi akan dipantulkan. Contohnya batu, kayu, dan tembok. Cahaya yang menimpa benda tembus sebagian akan diteruskan sampai ke bagian belakang permukaan benda. Contohnya kertas dan kain. Selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui medium yang berbeda. Misalnya ketika kita mencelupkan pensil ke air, maka bagian pensil yang berada di air akan tampak bengkok. Ketiga adalah cahaya merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan, sumber cahaya akan merambat ke segala arah dengan lurus. Karena cahaya merambat lurus dan mengenai benda, maka di belakang benda tidak akan terkena cahaya dan gelap. Ruang gelap di belakang benda yang terkena cahaya disebut bayang-bayang. Selanjutnya yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya yang mengenai permukaan datar disebut pemantulan teratur karena pantulan cahayanya bersifat teratur. Contohnya ketika cahaya mengenai cermin datar. Sedangkan pemantulan cahaya pada bidang yang tidak teratur disebut pemantulan baur atau difus. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Bila ada kesalahan, Miss mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.